Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jaga Sehat. cuannya stabil selalu. Kembali lagi di channel Ari Solo yang insya Allah konsisten akan bahas tentang seputar setting lovebird. Dan di sini cuma berbagi pengalaman aja ya, tidak bermaksud menggurui. Saya beranggapan bahwa saya itu suhu atau master, enggak. Di sini cuma real berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya pribadi atau pengalaman kawan yang duduk di sebelah saya. Pembahasan kali ini tentang seputar lovebird jantan atau jantan konslet. Dan di sebelah saya ini ada Mas Yan. Manggilnya siapa? Yan Yan siapa? Rustianto. Di sebelah saya ini Yan, dia orang Solo juga ya. Ya, saya kenal lovebird tuh sebenarnya dulu iseng-iseng sih main lovebird, cuma buat di rumahan aja. Terus kenal sama Mas Ari malah jadi keterusan sampai sekarang. Menghasilkan nggak? Alhamdulillah menghasilkan. Ya kalau selama kita menekuni dengan ikhlas, ya bakalan inilah. Yang penting dinikmatin aja. Dinikmatin. Betul. Seputar jantan. Seputar jantan itu nggak jauh dari masalah doping, jebol birahi, dan lain-lain. Dan karena jantan ini yang sangat menarik atau sangat digemari ketika dibahas lah. Kalau pembahasan jantan ini dari tahun ke tahun itu selalu menarik, misteri lah. Bagaimana konslet itu Selalu bisa bikin terjadi? penasaran. Ya, selalu bikin penasaran. Bagaimana konslet itu terjadi? Bagaimana kita memahami konslet dan bagaimana cara pemilihan bahan dan segala macam lah. Itu selalu menarik dan selalu nggak ada habisnya ketika kita bahas. Biasa yang ditanyain sama ya teman-teman kan masalah doping lah. Ya kan, doping biasanya pakai doping apa, obat-obatan apa, bisa lovebird itu bisa terjadi konslet gitu kan. Jadi intinya ngebuat konslet pakai doping. Iya. Apakah konslet itu bisa diciptakan dari Pakai doping? doping. Kalau Biasa yang dibahas itu kan Mas, pasti ya, pada nanya itu. banyak juga teman-teman banyak juga yang nanya masalah doping apa yang dipakai untuk mencetak konslet, gitu kan? Kalau pemahaman saya masalah doping, kalau doping itu tidak bisa untuk acuan kita memaksimalkan atau mencetak konslet ya. Ya, setuju. Jadi di pasaran itu banyak yang ngejual doping itu berbagai merek lah. Sebenarnya tidak masalah, itu terserah teman-teman lah. Maksudnya mau jual doping, mau jual vitamin itu nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah kalau menurut saya itu ketika ada beberapa orang yang ngejual doping dan orang tersebut itu menjanjikan bahwa bikin konslet. Jadi penjual doping itu ngejual doping dan mempromosikannya, menjanjikan bahwa doping ini bisa mencetak konslet. Yang jadi permasalahan kan itu sebenarnya yang perlu kita bahas kan. Kalau menurut saya konslet itu tentang pemahaman dulu, bukan tentang merek doping apa yang harus kita pakai atau kita beli kan. Betul. Kalau teman-teman mau menjual doping itu silahkan, asalkan jangan menjanjikan burung akan konslet. Jadi teman-teman mempromosikannya ngejual doping atau vitamin untuk kesehatan burung, untuk penyembuhan, stamina, menambah gacor, stamina dan lain sebagainya lah. Asalkan jangan tanda kutip menjanjikan konslet. Nah disitulah teman-teman itu salah pemahamannya. Jadi mereka beli doping dengan harga fantastik. Bahkan dulu ada temen kawan yang nge-DM, dia itu beli doping itu satu botol itu 8 juta. Ini serius. Setelah beberapa bulan dia pakai, lovebird itu nggak menjadi gacor atau konslet, tapi malah mati bunyi. Ini pengalaman pribadi loh, serius. Ini saya nggak mengada-ada ini. Dan di situ saya mulai memberikan reaksi ya di konten saya yang dulu kan pernah tuh pembahasan doping. Nah kali ini mungkin lebih ini lagi, lebih luas lagi ketika kita ngobrol masalah doping. Jadi kalau untuk masalah doping, teman-teman tuh monggo silahkan ngejual doping, monggo silahkan, tapi
tanda kutip jangan dikasih embel-embel bahwa itu menjanjikan konslet. Dan teman-teman pembeli dopeng atau teman-teman yang ngebeli dopeng ini harus paham dulu. Jadi ngebeli dopeng niatnya jangan untuk konsletin burung, tapi untuk nyehatin burung, mungkin untuk menambah power atau menambah gacor dan lain sebagainya. Stamina juga bisa gitu. Jadi untuk masalah dopeng saya kira mungkin teman-teman paham ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dewasa lah dalam menyikapi lowbat konslet ini bagaimana gitu ya. Sebatas ngopi, ngobrol-ngobrol santai aja ya, maksudnya jangan serius-serius. Dan saya tidak akan menyinggung nggak, asalkan teman-teman itu nggak pakai embel-embel gitu ya. Mengembel-embel bahwa menjanjikan konslet. Dan saya di sini memberikan pengalaman-pengalaman atau pemahaman-pemahaman tentang seputar lowbat konslet itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dari pertama saya bermain lowbat, dari fighter, lowbat paut, lowbat konslet, lowbat gacor, semua itu nanti bakalan saya bahas di channel YouTube saya. Kalau habis bahas doping enaknya juga pasti larinya ke jebol birahi. Ya enggak? Pasti itu iya. Dijebol pakai apa? Dijebol pakai apa itu? Pasti pertanyaannya jebol birahi. Banyak juga ya teman-teman yang nanya masalah jebol birahi ya. Kalau pemahaman Mas Yan sendiri, pasari dulu. Jebol birahi. Dulu ya. Banyak juga teman-teman yang nanya masalah jebol birahi, seperti yang Mas Yan sampaikan tadi kan. Kalau menurut saya jebol birahi itu sebenarnya cuma istilah aja sih, cuma istilah. Jadi kita nggak usah terpacu bahwa konslet itu terjadi karena faktor jebol birahi. Kita jangan mengandalkan teori seperti itu. Boleh teori seperti itu, tapi kita harus paham dulu bahwa konslet itu terjadi karena apa, bahwa proses konslet itu bisa termaksimalkan itu karena bakat yang seperti apa yang kita maksimalkan gitu loh. Jadi menurut saya jebol birahi itu cuma istilah itu memang sangat dekat dengan teman-teman yang notabene ini pengen belajar konslet. Kata-kata seperti itu sangat dekat Mas. Jebol birahi, terus apa, birahi lanjut bunyi, itu banyak teman-teman. Nah itu semua cuma istilah. Kalau saya lebih ke pemahaman dulu. Kalau kita mau bermain lowbat konslet, kalau kita pengen berproses lowbat konslet, itu harus pemahaman dulu, jangan teorinya dulu. Kalau yang kita pelajari itu teori, kita nanti nggak bakal nemu-nemu. Nggak bakal nemu-nemu, kita harus paham dulu, paham seperti apa ya, nanti bakal kita bahas juga lah. Dan jawaban dari pertanyaan Mas Yan tadi seputar jebol birahi itu kalau menurut saya cuma istilah, itu cuma teori. Jangan mengacu ke jebol birahi sebelum kita belajar tentang pemahaman lowbat konslet. Selamat ulang tahun. Ulang tahun lagi. Ulang tahun Mbak. Tanggal apa toh ya? Tanggal berapa? Apa ya? Ini benar-benar saya lupa, Ini bukan settingan, ini bukan. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya. Ini istri saya dan ini teman-teman saya. Saya nggak tahu kalau ini ada surprise. Ada surprise. Ini yang jam berapa muncul lah? Aku jadi gagal fokus loh. Ini bahas jantan malah betinane hadir. Sampai tercek aku. Mau ditiup sekarang? Iya dong. Doa dulu. Jadi teman-teman, lowbat jantan itu memang harus dipasangin sama lowbat betina. Enggak gas aku nih. Kita apa? 5 berarti. Kita berapa ulang tahunmu? 5 Agustus. Tadi ya tadi itu gue. Tadi tuku ning tuku bengi-bengi kok tuku. awas lho kuwene apik lho kuwi lho. If you want me, then
Lanjut ya teman-teman ya. Tadi ada break sebentar. Dan hari ini terima kasih sekali karena saya umurnya bertambah apa berkurang ya? Bertambah. Ya, bertambah bisa ya. Tambah umurnya. Dan hari ini tanggal 5 Agustus. Saya ngevlog tadi mungkin sekitar setengah 12 ya. Iya. Kurang ya. Spesial banget ini teman-teman. Spesial dan alhamdulillah juga istri saya tadi memberikan surprise. Oke, kita lanjut. Tadi kan tentang jebol birahi ya. Jebol birahi kalau pemahaman saya sih seperti itu. Kalau pemahaman dari Mas Yan sendiri seperti apa? Jadi arti dari jebol birahi itu apa sih? Saya sih sama ya, sama Mas Ari, pemahamannya sama sih. Cuma yang saya pikir logis aja kalau misal burung jebol birahi, terus bisa konslet, terus ngapain dikawinin gitu loh. Oh gitu. Iya. Kalau aja udah jebol. Iya, ya? logisnya loh. Logisnya aja. Birahi udah jebol, ngapain dikawinin? Betul, Ya kan? betul. Padahal burung konslet itu butuh kawin. Butuh kawin Buat untuk kunci. nyetabilin, iya, buat Kunci dan birahinya. stabilin biar dia kerja lebih maksimal kan di Iya, lapangan. betul. Oke, jadi untuk masalah jebol birahi mungkin kurang lebih seperti itulah. Nanti teman-teman sendiri yang bakalan menyimak. Kalau memang obrolan-obrolan ini bermanfaat, ya monggo disimak lah. Kita belajar bareng. Kita Iya. bukan bermaksud untuk Bukan menggurui, ngajarin. kita bukan suhu atau kita bukan master lah.